الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali beristima', bermajlis ilmu, bertafaqquh fid din, untuk menuntut ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya. Dan warisan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat ini adalah ilmu kitab was sunnah, ilmu yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui hadis-hadis beliau, sehingga barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin dia banyak mempelajarinya, maka semakin banyak pula warisan yang telah dia ambil, yang dia peroleh dari apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu mereka tidaklah mewariskan kepada umat ini dinar, tidak mewariskan kepada umat ini harta berupa emas dan tidak pula perak. Namun yang mereka wariskan adalah warisan yang terbaik, yaitu ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bahagian yang banyak dari ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuki penafsiran dari suratul Insan.
Dan kalau tidak salah kita sampai kepada ayat yang kedua. Ya. Kita sampai kepada ayat yang kedua dari surah Al-Insan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari nutfah yang bercampur bertemunya antara mani laki-laki dan mani seorang wanita, lalu kemudian terciptalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sosok seorang manusia yang mereka itu diciptakan dengan kelebihan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka akal yang dengannya mereka bisa berpikir dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam rangka untuk ibtila, untuk mendapatkan ujian dan cobaan. Maka Allah menjadikan mereka itu sami'an basira, mereka menjadi orang yang mendengar dan melihat, sehingga dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Apakah mereka termasuk di antara orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, ataukah mereka menjadi orang yang kufur. Maka pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kamilah yang memberikan hidayah, kamilah yang menunjuki seseorang itu jalan. Ya, kami jelaskan kepada mereka tentang jalan kebenaran. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada mereka jalan-jalan kebenaran itu, maka manusia pun terbagi menjadi dua. Imma syakira, ada yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa imma kafura, dan ada pula yang kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka pada ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Tabaraka wa taala ketika menciptakan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada mereka as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Inna hadainahu as-sabila, sesungguhnya kami telah membimbing mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Inilah jalan yang hendaklah kalian ikuti, jalan yang benar, jalan yang harus kalian tempuh. Yang mana jalan Allah Subhanahu wa taala itu? Itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat itu seorang nabi ataukah rasul ke tengah-tengah umatnya untuk mengajak manusia ini agar mereka masuki jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang benar. Dikala mereka tersesat, dikala mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul yang mereka ini ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan al-haq. Bahkan diturunkan kepada mereka para kitab. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Manusia dahulu dalam keadaan bersatu di atas tauhid. Namun pada saat mereka itu terjatuh dalam kesyirikan, dalam kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari apa yang telah dibawa oleh nabi dan rasul tersebut.
berikan peringatan kepada mereka yang ingkar kepada syariat Allah, yang enggan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan bersama mereka itu Alkitab bil haqq. Kitab-kitab baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Sebagaimana para rasul, ada yang kita ketahui, ada pula yang tidak kita ketahui. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Di antara rasul-rasul itu ada yang telah kami kisahkan kepada kalian, ada pula yang tidak. Nah, yang dikisahkan ya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bayan, penjelasan kepada umat manusia agar mereka mengikutinya. Nah, ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul, maka jalan manusia ini terbagi menjadi dua bahagian. Imma syakiran, ada yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur itulah yang senantiasa menjadi orang-orang mukmin. Keimanan mereka lah yang menjadikan mereka itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara beribadah. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meyakini dan mengakui bahwa apa yang dia rasakan dari kenikmatan itu bukanlah hasil jeli upaya dia sendiri, tapi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan apa saja yang dia rasakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kalian rasakan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beribadah. Dan seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia bisa bersyukur dengan tiga keadaan. Dia bersyukur dengan hati, qalb, dia juga bisa bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati, di mana dia selalu meyakinkan dirinya bahwa apa saja yang dirasakan dari kenikmatan itu pemberian dari Allah. Bukan karena kepandaian dia, bukan karena kecerdikannya, bukan karena kelihayannya dia dalam mencari harta, bukan. Semata-mata itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin itu. Kemudian dengan lisannya, dia senantiasa berzikir kepada Allah. Walhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Senantiasa bertasbih, ya. Kemudian dengan perbuatan, yaitu dengan semakin memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah telah memberikan kepada beliau kenikmatan-kenikmatan yang demikian besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya sebagai rasul yang terakhir yang diutus kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah, sebagaimana Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bersyukur. Ya. Bersyukur dengan apa? Dengan semakin meningkatkan ibadahnya. Sehingga suatu ketika beliau beribadah sampai bengkak kaki beliau. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai seorang istri kasihan melihat keadaan suaminya. Maka dia mengatakan, mengapa engkau melakukan perbuatan? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bersyukur dengan perbuatan, beribadah, semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dapat kenikmatan semakin jauh, ya,
Semakin banyak hartanya, semakin lalai dia. Waktu dia miskin, dia rajin datang ke masjid, sholat jamaah, masya Allah. Rajin, ya, doanya masya Allah khusyuk terlihat. Ketika dalam keadaan miskin, kalau duduk sesudah sholat paling lama. Tapi begitu mulai, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cobaan harta, mulai dia dapat jabatan. Sudah diangkat jadi ketua camat, ya, Pak Camat, ya. Nah, sudah jadi Pak Camat, maka tapi masih sering hadir, ya, cuman mulai jarang, alasannya sibuk, ya alhamdulillah kalau sholat di masjid yang lain, yang penting dia tetap menjaga sholatul jamaah. Tapi kalau semakin berkurang, ini tanda-tanda keburukan yang seperti ini. Naik tingkatan, semakin populer, jadi bupati misalnya. Nah, subhanallah, semakin jarang, tidak terlihat kecuali sholat Jumat, ya, seperti lazimnya kebanyakan kaum muslimin yang hadir hanya pada hari Jumat saja. Kalau pada sholat-sholat jamaah yang lain, kita tidak mendapati masjid itu kecuali 1 atau 2 shaf saja. Nah, jadi diangkat lagi, semakin tinggi lagi kedudukannya, terkenal, jadi gubernur misalnya. Tambah lalai dia sudah. Dia tidak hadir dalam acara-acara yang sifatnya berjamaah kecuali 2 kali setahun, Idul Fitr, Idul Adha. Itu pun berkata sambutan. Allahul musta'an. Nah, ini penyakit dan ini bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada dia ujian berupa harta, berupa kedudukan. Bisakah dia menerima? Ya seharusnya semakin Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia nikmat dari sisi harta, dari sisi dunia, seharusnya dia semakin meningkatkan akhiratnya. Walhamdulillah, ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia semakin rajin datang ke masjid. Nah, dia semakin mendekati yang namanya ilmu. Sebab ketika Allah Subhanahu Wa Taala semakin membebani dia dengan dunianya, itu berarti tanggung jawabnya semakin besar. Kalau tanggung jawab itu semakin besar, ya tentunya harus dipecahkan berbagai macam problem dengan ilmu, dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semakin bertambah kedudukan, semakin jarang menghadiri majelis ilmu, jarang ta'lim, jarang menghadiri sholatul jamaah, berarti ini menunjukkan kekurangan iman. Ya, Allahul musta'an. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatin mal." Masing-masing umat itu ada ujiannya. Dan ujian yang diberikan kepada umatku ini adalah dalam permasalahan harta. Harta yang menyebabkan orang banyak meninggalkan kebenaran, banyak meninggalkan ibadah. Ya. Seakan-akan harta itu dapat menyebabkan dia kekal kehidupannya di dunia. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dia. Padahal tidak ada yang dapat mengekalkan kehidupan seorang kecuali apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa imma kafura, dan ada kalanya di antara manusia itu ada yang kufur. Tanda-tanda kekufuran itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada dia, namun dia semakin ingkar. Dia jadikan kenikmatan yang Allah berikan sebagai kendaraan untuk menjalankan kekufurannya, kesesatannya, penyimpangannya. Nah, ini kufur nikmat. Nah, orang-orang yang kufur nikmat seperti ini tidak akan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia miliki dari harta, harta yang tidak berbarakah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian mensyukuri nikmatku, saya akan tambahkan kalian. Apa yang Allah tambahkan itu? Apa yang Allah tambahkan? Barakah. Bukan harta. Ya. Kalau kalian bersyukur, saya tambahkan kepada kalian. Yang ditambahkan itu adalah barakah. Barakah dalam kehidupan. Barakah dalam beramal.
beramal saleh, mendapatkan kebaikan yang banyak. Itu namanya penambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau yang dimaksud di dalam ayat ini, saya akan tambahkan lagi kepada kalian dari sisi dunia. Dan kita melihat orang-orang kafir itu, subhanallah, ya, keuntungannya berlipat-lipat. Semakin kufur, semakin banyak keuntungan dunianya, iya kan? Ya, sehari keuntungan berapa? Nah, padahal mereka itu semakin kafir, semakin bersenang-senang dengan kehidupan dunia, berfoya-foya, tidak beribadah kepada Allah. Tapi kok setiap hari semakin bertambah kekayaannya. Coba kita melihat daftar orang-orang terkaya di dunia ini. Ya, adakah dari kalangan kaum muslimin? Ada nggak? Ya, mungkin ada kalangan kaum muslimin, ya tingkatan keberapa itu. Nah, deretannya orang-orang kafir, subhanallah. Ya, semakin bertambah tahun, bertambah kekayaan mereka. Apakah itu yang dimaksud penambahan dari Allah? Bukan. Bukan itu. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, saya akan tambahkan kalian barakah, kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan mereka itu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan hati, ya, merasa tenang dengan kehidupannya. Wala in syakartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi apabila kalian mengkufuri nikmatku, mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, membalas nikmat Allah dengan kekufuran. Ya. Kapan itu? Di akhirat itu sudah tentu. Dan di antara mereka ada pula yang merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ingat kejadian Qarun itu. Kisah Qarun yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an Karim dalam surah An-Naml, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Untuk mengangkat kuncinya saja butuh sekian orang, usbah, ulul quwwah. Ya, kunci, lah gimana gudangnya, gimana isinya. Nah, kalau mengangkat kunci orang sekarang gampang kan? Ya. Tapi Qarun subhanallah. Ya. Tapi dibiarkan oleh Allah. Terus dia merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihim wa bidarihil ardh. Maka kami tenggelamkan dia ke dalam bumi bersama dengan rumahnya. Ya. Ditenggelamkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta-hartanya seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah. Tidak bermanfaat. Nah, ya, jadi itu kesenangan yang sesaat saja. Tapi seorang muslim, ya, akan bertambah, ya, barokah dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, dalam berbuat kebaikan itu tidak ada ruginya. Kalau seorang beramal soleh itu tidak ada ruginya. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan ma naqasa malun min shadaqatin? Tidak akan berkurang harta seseorang kalau dia bersedekah. Kenapa Rasulullah menyatakan demikian? Ya. Karena akan selalu ada penambahan dari arah yang dia tidak sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangka. Nah, saja tidak pernah berkurang. Tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dunia. Kenapa? Karena hartanya barokah. Hartanya barokah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang perdagangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Hakim bin Hizam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima." Apabila penjual dan pembeli itu kedua-duanya jujur dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan ketika berjual beli, maka akan diberikan barokah pada jual belinya itu. Ya, jual apa saja, jual kitab misalnya. Ya, dia tahu bahwa
di halaman ini ada yang kosong, ada yang cacat. Dia harus jelaskan itu. Ada orang datang misalnya mau membeli. Silakan kalau mau beli. Tapi saya beritahu, ini ada cacatnya, ini halaman ini. Ya, ini kosong. Ya. Ada kerusakan di sini. Ya silakan kalau mau dibeli silahkan. Tapi dia jelaskan. Nah, setelah dijelaskan, kan diberikan pilihan kepada si pembeli mau beli apa tidak. Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan barokah pada jual belinya. Ketika dia menimbang dengan timbangan yang benar. Ketika dia menakar, maka dia menakar dengan takaran yang benar, tidak ada kerugian padanya. Tidak merugikan orang lain. Itu akan mendapatkan barokah. Kebaikan yang banyak yang akan dia dapatkan. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bainihima." Kalau dia menyembunyikan aibnya dan dia berdusta, maka akan dihilangkan barokah pada jual beli. Walaupun kelihatan secara zahir dia mendapatkan keuntungan yang besar, iya kan? Karena dia berhasil menipu orang. Ya. Nah, ada barang dia jual, berapa ini harganya? 250.000. Nah, kata si pembeli gimana? 200.000 aja. Lah itu modal saya, Pak. Padahal dia beli 100.000 misalnya. Ya sudah dusta dia. Ya. Nah, itu modal saya. Kalau orangnya sudah mau pergi, ya sudahlah, sudah ambil aja modal. Ya. Padahal sebenarnya dia sudah untung besar itu. Nah, dusta dia, dusta. Nah, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Menakar takarannya tidak benar. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang menjual, ya, itu literannya itu dipukul dari bawah itu. Sehingga naik ke atas itu anehnya, ya, literannya. Ya kalau di liter ya tidak tepat. Ya, maka ini dusta. Atau misalnya dia menyembunyikan aibnya. Ya. Misalnya dia jual jambu mente. Nah, jual jambu mente. Yang di bahagian depannya itu dilihat, Masya Allah, bagus sekali. Di tengah-tengahnya itu yang hancur-hancur. Nah, ini sebagian pedagang seperti itu. Ya, terlihat, ini, kelihatan bagus. Kok murah? Bagus murah. Ini bagus kualitas. Bagus ini. Nah, setelah dibawa ke rumah, dibuka, subhanallah. Hancur semua bagian dalamnya. Nah, ini. Tidak ada kejujuran. Menyembunyikan aib. Menyembunyikan aib. Ini akan dihilangkan barokah. Tidak ada barokah. Ya. Oleh karena itu orang-orang seperti ini, walaupun terlihat keuntungannya besar, tapi subhanallah, tanpa terasa, hilang begitu saja. Harta hilang, tanpa terasa. Atau dimanfaatkan pada hal-hal yang tidak benar. Berjudi, dan sebagainya. Nah, tidak ada barokah. Nah, yang seperti ini, masyarakat ikhwah rahimakumullah, tanda-tanda seorang itu kufur. Ada kufur nikmah, ada kufur yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, waliyadzubillah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang kafir itu salasil. Salasil jamak dari silsilah, rantai. Wa aghlalan, belenggu. Wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Bagi siapa? Orang-orang yang kafir itu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keadaan manusia ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ada yang mensyukuri nikmat Allah, ada yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan, adapun bagi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah itu, kami telah persiapkan bagi mereka. Persiapan apa? Salasil wa aghlalat wa sa'ira. Ya. Akan dipersiapkan bagi mereka rantai. Akan dipersiapkan bagi mereka belenggu. Akan dipersiapkan bagi mereka api yang terus menyala. Maksudnya apa itu? Camping, pramuka, neraka jahanam
dan siksaan-siksaan yang ada di dalamnya, waliyadzubillah. Nah, itulah yang akan mereka rasakan. Jadi tidak ada barokah, kesenangan yang sesaat. Apa faedahnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Di dunia dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, tapi begitu menjalani proses di akhirat, dia termasuk orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apa untungnya? Bahkan ini adalah merupakan kerugian yang nyata. Ya. Di dunia, masya Allah, dia bisa kaya raya. Dari hasil apa? Jadi lintah darat. Mana? Ya, meminjamkan uang kepada orang dengan bunga. Nah, ingin mengatasi masalah orang lain dengan semakin menambah masalah. Ya. Nah, ada orang datang miskin, kesian, dia butuh sesuatu. Berapa butuhnya? 1 juta. Iya. Nah, tapi kembalikan sebulan 1.300.000 misalnya. Man aqrada qardan jarra manfaatan fa huwa riba. Barang siapa yang memberikan pinjaman, yang pinjaman itu menghasilkan manfaat, itulah riba. Tak boleh. Pinjam meminjam itu bukan bisnis, ya. Itu dibangun di atas ta'awun semata, tolong menolong. Nah, kapan menjadikan bisnis? Riba. Tidak diperbolehkan. Nah, banyak di antara mereka yang subhanallah, kadang-kadang mereka itu dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ya. Bu Haji itu meminjamkan kepada saya uang, baik orangnya, tapi kembalinya lebih. Nah, Bu Haji, Pak Haji, subhanallah, ya, mengotori nama haji. Ya. Kalau haji itu kan berarti muslim yang sudah pernah naik haji. Ya. Musibah yang seperti ini tidak akan barokah itu. Nah, tidak akan barokah. Dia mungkin akan terus dililit dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Mungkin terlihat hartanya banyak, tapi dikit-dikit anak sakit. Dikit-dikit oh ini bermasalah, dikit-dikit anaknya tabrak motor, misalnya. Masuk rumah sakit, biaya keluar sana keluar sini habis juga. Ya. Nah, tidak ada barokah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya. Mending penderitaan itu dirasakan di dunia. Ya, menderita dalam artian merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, ya sabar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar itu pahala yang sempurna. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa perhitungan. Terus dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Sabar dalam kehidupan dunia ini. Nah, kesulitan itu pasti akan kita alami. Akan tapi bagi seorang yang terus menjalani dengan kesabaran apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia bersyukur, maka itu demi Allah jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang menumpuk harta kekayaan akan tapi dengan cara kufur, mengkufuri nikmat Allah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang taat. Nah, itu tadi yang disebutkan pada ayat yang ketiga, syakiran. Orang yang bersyukur. Ketika dia bersyukur berarti menunjukkan bahwa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Maka sesungguhnya orang-orang yang taat itu, al-abrar jamak dari bar. Al-barru ay al-muti', orang yang taat. Maka sesungguhnya orang-orang yang taat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan minum min ka'sin, dari gelas. Gelas itu ka'as itu dalam bahasa Arab gelas yang sudah berisi minuman penuh. Itu namanya ka'as. Ya. Itu namanya ka'as, gelas yang sudah terisi. Ya. Nah,
Kadang-kadang orang mengatakan Ka'sul Alam, Piala Dunia. Ya. Karena gelas bukan hanya sekedar gelas itu ya. Ya, tapi gelas yang berharga. Makanya mereka mengatakan Ka'sul Alam, Piala Dunia. Piala ya. Ka's. Ya. Ka's itu suatu yang bernilai, berharga. Nah, min ka'sin, dari gelas yang penuh air yang siap untuk diminum, kana mizajuha kafura, yang campuran apa yang akan mereka minum dari minuman tersebut dari kafur. Kafur ini sebagian para ulama mengatakan yaitu sesuatu yang sangat harum sekali baunya. Ya. Tentunya kafur yang ada di dalam surga. Ada yang mengatakan bahwa kafur ini adalah salah satu nama mata air yang ada di dalam surga. Itu namanya kafur. Nah, jadi itu yang mereka minum. Orang-orang yang taat. Minum apa mereka? Ya, minum macam-macam yang mereka minum dari kaas itu. Ya, minum air, minum madu, minum susu, ya, minum khamr. Itu yang mereka minum dalam surga. Tapi tentunya semua dengan penuh kelezatan. Ya, jangan dibayangkan bahwa minumnya mereka itu seperti ya, minumnya kita minum aqua gitu. Jangan. Ya. Atau seperti kita minum susu. Ya, di dunia memang kita merasakan kenikmatan dengan minum hal-hal tersebut. Tapi jangan dibandingkan dengan kenikmatan di dalam surga. Nikmat surga itu jauh lebih, ya, dan tidak bisa kita bayangkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Yaitu mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yufajjirunaha tafjira, di mana mereka memancarkan, ya, mata air tersebut sekehendak mereka. Ya. Mata air itu mau diarahkan ke ranjang-ranjang mereka, langsung diarahkan itu. Ya. Mau diarahkan ke tempat pembaringan mereka, diarahkan ke istana mereka. Ya. Gak perlu berkelahi mereka itu di sana. Ya. Rebutan air misalnya gak ada itu. Ya. Seperti kita di dunia ini, kekurangan air sedikit rebutan bisa berkelahi orang. Ya. Kehabisan air misalnya, subhanallah, hujan gak turun-turun. Alhamdulillah beberapa hari ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat diturunkannya hujan. Ya. Kalau kehabisan air, ribut, di mana-mana ribut. Ya, subhanallah. Karena itu kenikmatan yang luar biasa. Seorang meneguk satu gelas air itu bukanlah nikmatnya. Lah gimana di dalam surga itu? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan tentang minum ini, minum itu di dalam surga. Dalam artian di dunia saja kita merasakan minum itu suatu kenikmatan. Coba antum makan enggak minum. Waduh, sangat kurang ya kan? Seperti ada yang mengganjal. Seorang makan, asik makan tapi enggak minum. Ya. Dia akan selalu mencari mana air untuk minum. Nah. Ya. Karena nikmat yang namanya minum itu. Bagaimana di dalam surga yang kenikmatannya berlipat-lipat. Ya. Mata airnya mau diarahkan kemana saja terserah dia. Mau minum apa saja terserah dia. Nah, bayangkan kalau susu itu jadi sungai dalam surga, gimana itu? Hah? Kita nggak bisa membayangkan sama sekali. Membayangkan ada sungai, airnya susu. Di mana seorang sekendaknya ingin minum dari sungai tersebut, terserah. Ada sungai lagi, sungai madu, ada sungai khamr. Subhanallah. Ya. Nah, ya sekarang masih sulit kita membayangkan itu ya. Nah, bagaimanapun kita berusaha membayangkan, apa yang kita bayangkan itu tidak akan seperti itu, jauh lebih indah dan jauh lebih nikmat. Tinggal masalah keyakinan. Yakinkah kita? Nah itu. Nah, apakah kita yakin
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menciptakan suatu kampung yang namanya kampung surga yang semakin tinggi orang menempatnya maka semakin nikmat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang tertinggi, di tempat yang namanya Al-Wasilah, di dalam surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan. Seorang di dalamnya tidak ada yang lapar, tidak ada yang minum. Mereka makan hanya karena ingin bersenang-senang. Mereka minum hanya karena ingin bersenang-senang. Ya. Nah. Dan apa yang keluar di lisan mereka itu, subhanallah, kalimat-kalimat zikir, subhanallah, walhamdulillah, itu keluar spontan begitu saja. Bukan satu beban. Ya. Sebab dalam surga itu sudah tidak ada lagi beban. Misalnya kalian wajib melaksanakan sholat ya sehari, satu kali dalam sehari misalnya di dalam surga. Kalau tidak diancam keluar dari surga. Tidak. Kalau sudah masuk di dalamnya tidak akan keluar lagi. Itu surga. Ya. Jadi tidak ada istilah ancaman seperti pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau pada waktu itu masih ada imtihan, masih ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu bagi mereka, karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah surga yang ditempati Adam itu adalah surga yang sekarang ini nanti akan kita tempati, ya, yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ataukah sebuah tempat yang tinggi yang di sana banyak keindahannya yang juga terdapat di bumi. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya, wallahu taala alam mana yang lebih kuat dari pendapat tersebut. Walaupun sampai saat ini saya sendiri masih condong pada pendapat bahwa surga yang disebutkan itu adalah surga yang akan kita tempati insyaallah taala. Nah, yang akan ditempati oleh kaum mukminin di dalam surga. Nah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu orang-orang yang taat itu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa yufuna bin nadri. Orang-orang yang senantiasa menunaikan nazarnya. Ya. Wa yakhafuna yawman, dan mereka takut terhadap satu hari kana syarruhu mustatira, yang mana kejahatannya itu adalah merupakan kejahatan yang sangat panjang sekali, yaitu di akhirat. Maka pada ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang mukmin, orang-orang yang taat itu adalah mereka yang senantiasa menunaikan nazarnya setelah mereka bernazar. Yang dimaksud an-nazru ya di dalam istilah syara' adalah sesuatu yang seseorang itu mewajibkan atas dirinya, yang asal hukumnya tidak wajib. Itu namanya nazar. Misalnya seorang mengatakan ya ketika dia sakit, kalau Allah menyembuhkan saya akan bernazar selama 3 hari berpuasa. Ya. Kalau anak saya lulus ujian, maka saya akan bernazar untuk berangkat umrah. Ya. Dan yang semisalnya. Sesuatu yang asalnya tidak wajib, namun dia mewajibkan dirinya sendiri. Itu namanya nazar. Nah, dan nazar itu di dalam Islam asal hukumnya adalah perkara yang tercela. Karena nazar itu tidak akan memberikan perubahan sedikit pun terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan. Yang ini sakit, kapan dia sembuh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nazarnya dia. Ya. Si fulan ini lulus atau tidak itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nazarnya fulan dan fulan, bukan karena orang tuanya yang bernazar. Tidak. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Maka tercela. Hanya terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah itu hukumnya makruh? Ada sebagian mengatakan makruh.
perkara yang sangat dibenci. Sebagian para ulama mengatakan asal hukum bernazar itu haram. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang nazar, kata beliau, "Innahu la ya'ti bi khair, innama yustaqraju bihi minal bakhil." Bernazar itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Ya, jadi tidak akan merubah sesuatu yang jelek jadi baik, tidak. Nazar itu tidak memberikan perubahan sedikit pun. Sesungguhnya nazar itu hanyalah dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil, yang kikir. Kikir dalam beribadah. Ya. Seakan-akan dia nanti mau ibadah kalau ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pemberian kebaikan. Baru dia mau beribadah. Kalau Allah jadikan begini, saya mau puasa 3 hari. Kalau tidak, berarti kan tidak puasa 3 hari dia. Ya. Seakan-akan dia jadikan itu sebagai barteran antara dia dengan Allah. Seakan-akan dia sedang berjual beli dengan Allah. Kalau Allah ngasih ini, saya kasih ini. Allah ngasih ini, saya kasih ini. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah SAW, kikir orang seperti ini, bakhil. Ya. Dia tidak mau beribadah kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia kebaikan, kenikmatan. Ya. Kalau saya diterima di PNS, saya akan berpuasa sebulan. Oh, saking gembiranya, sebulan. Nah, kamu puasa nggak puasa, kamu bernazar tidak bernazar, tidak akan merubah sesuatu itu dari yang jelek menjadi baik. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi. Wa ma asaba al-'abdu lam yakun liyukhti'ah, wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah menimpa seorang hamba sesuatu, itu tidak akan meleset dari dia. Ya. Walaupun dengan cara apapun, tidak akan bisa. Dan kalau memang tidak akan mengenai seorang hamba, itu tidak akan mengenainya. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum nazar. Jadi kalau seorang ya dia belum pernah bernazar, mengetahui hukum ini, ya janganlah bernazar. Sebaiknya jangan bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur, ya, kalau sudah terlanjur, apabila nazar tersebut bukan sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan. Bahkan wajib hukumnya menunaikan nazar itu. Ya, seperti tadi misalnya, kalau Allah menyembuhkan penyakitku, saya akan berpuasa 3 hari, maka wajib dia menunaikan. Walaupun asal hukumnya tercela, tapi kalau dia sudah terlanjur, maka dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Dia wajib untuk berpuasa 3 hari. Nah, kecuali apabila nazar tersebut merupakan nazar kemaksiatan, ya, ataukah dia bernazar terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Kata Nabi alaihissalam, la nazara fi ma'siyatillah wala fima la yamlikuhu ibnu Adam. Tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nazar pula terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Apabila saya sembuh misalnya, saya akan menyembelih kambingnya Pak Tahal. Wah, itu bisa marah ya. Nah, apabila sembuh, itu milik orang lain, bukan milik saya. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak memilikinya. Nah, apabila saya sembuh, maka saya ingin membawa motor si fulan misalnya. Ya, bukan milik dia. Nah, atau dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang pernah bernazar untuk menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Buwanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah tempat itu ya merupakan tempat yang biasa dijadikan tempat ibadahnya kaum jahiliyah? Ya. Kata sahabat ini, oh tidak. Apakah tempat itu merupakan tempat Id hari rayanya kaum jahiliyah? Tidak. Nah, kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufu min nadrik." Silakan kamu tunaikan nazarmu. Menunjukkan bahwa kalau misalnya ada seorang bernazar, ya, apabila anak saya lulus maka
saya akan datang ke kuburan Sunan Ampel misalnya. Siapa itu? Lampayan. Iya. Untuk nyembelih seekor kambing misalnya. Nah, ini haram, tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh dilaksanakan nazar tersebut. Nah, maka ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan pujian kepada hamba-hamba Allah ketika mereka telah bernazar, maka mereka menunaikan nazarnya. Maka hukum menunaikan nazar itu wajib. Wajib, ya. Kalau misalnya ada orang yang pernah bernazar, saya akan berpuasa sebulan apabila demikian. Ternyata terjadi, maka wajib dia berpuasa sebulan. Setelah dia jalani 15 hari enggak mampu dia. Ya. Dia merasa letih, lelah. Gimana hukumnya? Salah sendiri. Ya. Salah sendiri. Siapa yang mewajibkan? Kan dia sendiri yang mewajibkan. Allah tidak pernah mewajibkan dia berpuasa 30 hari selain Ramadan. Nah, kenapa dia wajibkan terhadap dirinya? Makanya pertanyaan seperti ini juga pernah ditanyakan pada Syekh Nuzaimin. Ada seorang bernazar setelah ya dia melakukannya ternyata dia tidak mampu. Kata Syekh Nuzaimin, ya salah dia sendiri. Ya, kenapa dia bernazar dengan nazar yang memberatkan dia? Inna dina yusrun, padahal agama ini mudah. Kenapa dia menyulit-nyulitkan dirinya? Nah ini masyaallah ikhwah rahimakumullah. Maka sebelum kita melakukan hal tersebut ya hendaklah dipikir. Apalagi setelah kita mengetahui hukumnya adalah suatu yang makruh ataukah haram, maka jangan kita bernazar, karena itu tidak akan memberikan perubahan terhadap sesuatu. Yang ada adalah memperbanyak ibadah. Ya, sembuh tidak sembuh, pokoknya kita beribadah kepada Allah. Berdoa itu lebih bagus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kesembuhan, itu lebih bagus. Bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada ayat yang ke-7. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.